Selamat sore adik-adik, khususnya adik-adik yang ada di bangku sekolah SMP ya. Ini memenuhi permintaan kalian untuk apa? Diberi pemahaman tentang aljabar. Maka saya mencoba untuk yang paling dasar dulu, ya, pelan-pelan saja, tapi benar-benar dipahami. Mungkin sangat sederhana, tidak apa-apa ya, tapi yang penting maknanya harus dipahami betul. Kemudian mungkin sore ini saya mohon maaf kalau kurang nyaman ya, karena memang cuacanya jelek sekali. Jadi kalau banyak noise dan sebagainya mohon dimaafkan ya. Oke, yuk kita sama-sama belajar ya. Jadi dulu waktu saya di bangku sekolah sama dengan adik-adik juga diajarkan semacam ini ya. Jadi saya turunkan ke adik-adik itu. Jadi khususnya di dalam aljabar ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan di dalam aljabar ini ada dua pernyataan, dua kalimat ya. Dua kalimat, tahu kalimat ya. Ini kalimat ini ada kalimat yang disebut kalimat terbuka dan ada yang disebut kalimat tertutup. Ini ya. Nah, ini dipahami dulu, ada dua, semuanya bersumber pada objek ini. Oke. Nah, kalimat terbuka itu singkatnya di sini belum ada kebenaran. Ini istilah saya ya. Nanti kita maksud apa yang dimaksud kebenaran di sini ya. Sedangkan kalau kalimat tertutup itu sudah ada makna atau memuat kebenaran. Ya. Oke, ini dulu dipahami dulu. Kalau kalimat terbuka di dalam kalimat itu ada pernyataan atau suatu nilai yang harus diuji dulu kebenarannya. Ya. Jadi belum pasti. Tetapi kalau kalimat tertutup, kebenaran itu sudah dijamin. Artinya pernyataan itu memang benar dan dapat dibuktikan. Ya, jadi sudah tahu beda kalimat terbuka dan tertutup. Oke. Nah, biasanya yang kalimat tertutup ini ya ada istilah lain, orang menggunakan yang kalimat tertutup ini dari suatu pernyataan yang benar. Juga ada orang mengatakan kalau yang kalimat tertutup itu suatu pernyataan, statement, ya, pernyataan yang benar. Ya, ini dulu dipahami dulu. Contoh ya, yang mudah dulu bahwa 5 ditambah 7 itu sama dengan 12 ya. Ini suatu pernyataan yang benar karena memang bisa ditunjukkan bahwa 5 ditambah 7 itu 12 ya. Pembuktiannya bisa menggunakan garis bilangan ya. Misalnya ini kalau ada orang yang gimana menunjukkan ini, ya sudah kita bikin satu garis bilangan, kita berangkat dari 5 ya. Di sini ada operasi plus ya, berarti kita melangkahnya ke kanan ya. Sebanyak berapa langkah? Nah, ini 7, jadi kita melangkah 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, nanti kalau bilangannya ini kita urutkan, maka nanti akan jatuh pada bilangan angka 12 ya. Jadi memang benar pernyataan ini. Oke? Ya. Kemudian juga dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa ada 12 bulan gitu. Ada 12 bulan dalam 1 tahun. Benar ya pernyataan ini dari Januari sampai Desember dalam 1 tahun. Ini juga pernyataan yang benar. Ya, disebut kalimat-kalimat tertutup. Contoh-contohnya seperti ini. Ya. Oke, ada lagi contoh misalkan
Kalau diketahui persamaan 3x sama dengan 6, maka x-nya berapa? 2. Ya. Nah, pernyataan-pernyataan ini juga benar, ya, karena ini bisa dihitung. Gitu? Ya, bisa ya menunjukkan bahwa x-nya 2, benar. Kita substitusikan di sana 3x, ya. Ini kalau x-nya sama dengan 2, apakah benar sama dengan 6? Itu kan pernyataannya. Ya, kita masukkan x-nya jadi 3 kali 2. Pertanyaannya apakah sama dengan 6? Benar, ya. 6 sama dengan 6. Oke. Jadi 3 contoh ini merupakan contoh kalimat-kalimat yang tertutup, yang benar. Pernyataan yang benar. Oke. Kemudian kalimat tertutup sudah. Kemudian contoh yang pernyataan atau kalimat terbuka yang salah seperti apa? Ya. Misalnya X, maaf ya, saya ganti dengan warna yang beda. X dikurangi Y sama dengan Y dikurangi X, dengan catatan X dan Y itu harus berbeda. Nah, ini yang penting, ya. Ya, secara logika pun juga kita tahu bahwa sifat komutatif, ya, sifat operasi bilangan, masih ingat ya adik-adik ya, sifat operasi bilangan, saya tuliskan di sini, sifat operasi bilangan, ya, dalam hal ini adalah sifat komutatif, artinya bisa dibalik. Adik-adik tahu nggak, sifat komutatif ini hanya berlaku untuk operasi bilangan yang seperti apa? Yang mana? Yaitu yang pertama, berlaku untuk operasi perkalian, ya. Dan yang kedua, komutatif itu hanya berlaku untuk penjumlahan. Nah, kuncinya di sini. Jadi, sifat komutatif dalam operasi bilangan itu hanya berlaku untuk operasi perkalian dan penjumlahan, ya. Contoh, kalau adik-adik mau mengatakan 5 kali 3, bisa dibalik. Bisa menghitung 3 kali 5, ya. Ini sifat komutatif untuk perkalian. Kemudian, yang penjumlahan, 5 ditambah 3, adik-adik boleh menghitungnya 3 ditambah 5, sama saja. Ya. Ingat, jadi komutatif hanya berlaku untuk operasi perkalian dan penjumlahan. Sedangkan di dalam contoh ini operasinya apa? Pengurangan. Ya. Nah, dari sifat operasinya pun sudah salah. Ya. Oleh karena ini, pernyataan ini adalah pernyataan kalimat terbuka yang belum ada jaminan kebenarannya. Ya. Bisa ambil contoh, misalkan berapa? X min Y, ya. Di sini Y min X. Oke, X-nya ambil 7. Y-nya ambil 5. Ya, yang ruas kiri hasilnya 2. Sekarang komutatif enggak? 5 dikurangi 7 min 2. Nah, adik-adik lihat bahwa 2 itu tidak sama, ya. Nah, 2 tidak sama dengan min 2. Jadi, pernyataan ini salah. Ya, ini contoh-contoh pernyataan yang salah. Oke. Oke, jelas ya contoh-contoh. Jadi, sekarang sudah tahu, paham betul kapan suatu pernyataan itu merupakan kalimat terbuka dan kapan kalimat tertutup. Ya, ini penting sekali ya, benar-benar adik-adik harus tahu. Oke. Nah, ada pernyataan, baik pernyataan terbuka, juga ada pernyataan
tertutup. Oke. Tetapi juga ada suatu kalimat yang bukan pernyataan. Nah, ini ada satu sifat lagi. Ada suatu kalimat yang diucapkan seseorang gitu ya. Tapi ini tidak mengandung suatu pernyataan. Jadi bukan pernyataan. Contohnya seperti apa? Ya, jadi ini beda dengan yang saya sebutkan dua di atas. Kalau yang di atas tadi, pernyataan bisa benar, bisa salah. Kalau benar itu kalimat tertutup, kalau salah itu kalimat terbuka. Tapi kalau kalimat yang bukan pernyataan, misalkan seperti ini ya. Kan adik-adik itu rajin ya, katakanlah rajin, setia di jalur saya, di jalur kami, di Tomat ini. Terus saya menyatakan suatu kalimat, ya mudah-mudahan lulus ujian. Nah, ini bukan pernyataan, tetapi hanya sebagai kiasan saja, ya, slogan saja di sini, tidak mengandung kebenaran dan kesalahan. Contohnya seperti itu, ya. Semoga adik-adik lulus ujian, ya. Nah, untuk bisa merubah ini menjadi suatu pernyataan, ya harus ditunjukkan dengan perbuatan. Adik-adik rajin belajar, rajin mencoba, dan dan taat gitu. Oke, contohnya seperti itu, ya. Oke, nah lanjut. Nah, kemudian di dalam aljabar juga ada yang disebut dengan, ini saya berikan istilah-istilah yang penting-penting ya, yang ini sebenarnya tidak bisa ditawar, jadi adik-adik harus benar-benar memahami ini, karena nanti dalam pembahasan selanjutnya saya cukup menyebutkan istilahnya dan adik-adik sudah tahu pengertiannya, ya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaian, ya. Penyelesaian, ya. Nah, dari kata-katanya sendiri ya saya uraikan, saya jelaskan kenapa disebut himpunan, karena ada suatu kalimat tertutup ya. Nah, di sana jawabannya itu tidak tunggal. Ada yang jawabannya itu lebih dari satu dan semuanya itu benar. Ya. Nah, unsur-unsur yang lebih dari satu itu kalau kita koleksi, kita himpun, jadilah suatu himpunan pernyataan yang benar. Makanya muncul suatu himpunan. Tapi bahwasanya himpunan itu hanya mempunyai satu jawaban yang tunggal, ya tidak masalah karena ada istilah sendiri, himpunan penyelesaian yang hanya terdiri dari satu unsur. Jelas ya adik-adik ya? Oke. Oke. Nah, kemudian himpunan ini, di dalam himpunan, unsur-unsurnya itu disebut variabel. Ya. Variabel atau juga ada yang menulisnya peubah. Tergantung nanti adik-adik di sekolah pakai huruf yang mana nggak masalah ya. Mau pakai istilah variabel atau peubah sama saja. Oke, perhatikan ya. Jadi di dalam himpunan penyelesaian itu ada unsur yang namanya variabel yang nantinya unsur itu harus kita telusuri. Unsur itu benar atau salah. Kalau benar masuk di dalam himpunan penyelesaian, kalau salah harus dikeluarkan dari himpunan penyelesaian. Ya. Oke. Nah, prosedurnya jadi bisa kita
lambangkan di sini ya. Pertama, kita berangkat dari kalimat terbuka. Nah, kalimat terbuka artinya harus diuji kebenarannya. Ini bahasa sederhananya begitu. Ya. Perhatikan. Jadi kita berangkat dari kalimat terbuka. Nah, proses ya, penelusuran, analisis dari kalimat terbuka menjadi kalimat tertutup, artinya kita mendapatkan jawaban yang benar. Perhatikan. Jadi proses dari kalimat terbuka menjadi kalimat tertutup. Ini, nah proses inilah yang disebut dengan mengkonstruksi himpunan penyelesaian itu. Ya. Di sini ada kata-kata penyelesaian, artinya sudah terselesaikan masalahnya, ya. Himpunan penyelesaian. Nah, ini semakin jelas ya. Ya. Ya, jadi kalau ada orang menanya tanya, apa himpunan penyelesaian? Oh, itu adalah himpunan dari unsur-unsur atau dari variabel atau peubah yang membuat yang tadinya kalimat terbuka sekarang menjadi kalimat tertutup. Ya. Sehingga kalimat tertutup ini semua pernyataan ada di dalam himpunan penyelesaian. Sudah jelas? Oke, jadi himpunan penyelesaian itu memang benar-benar memuat variabel-variabel yang benar. Dah jelas ya? Oke, mungkin saya kasih contoh misalkan ya. Coba perhatikan contoh ini. Misalkan adik-adik diberikan suatu kalimat terbuka ya yang berupa ketaksamaan. Misalkan X plus 2 lebih kecil dari 7. Ya. Oke. Ini masih merupakan kalimat terbuka. Mengapa? Karena X-nya masih berubah-ubah. Ya. Kalimat terbuka. Kita belum tahu X-nya itu yang mana yang memenuhi ini. Ya. Jadi belum menelusuri X-nya yang benar yang mana yang memenuhi ketaksamaan ini. Ya. Nah, sekarang kalimat terbuka ini akan diproses menjadi kalimat tertutup. Ya, kalimat tertutup. Artinya apa? Dari proses ini kita akan muncul himpunan penyelesaian ya. Jadi proses mengubah kalimat terbuka menjadi kalimat tertutup, nanti kita akan mendapatkan himpunan penyelesaian. Ya, jelas. Oke, sekarang bagaimana menelusuri, menentukan himpunan penyelesaian ini? Ya, kita selesaikan ketaksamaan itu. Ya, sampai diperoleh variabel-variabelnya semua mengandung kebenaran. Ya. Nah, bisa dituntut lagi, ditelusur lagi. Lalu kebenaran X yang benar itu yang seperti apa? Nah, nanti X yang benar itu dijamin kalau nilai X yang kita peroleh nanti kita substitusikan kembali ke taksamaan ini, maka diperoleh suatu pernyataan yang benar. Jadi kita sudah mendapatkan kalimat-kalimat tertutup itu. Tapi sebelum X-nya diperoleh, X ini masuk di dalam kalimat terbuka karena belum jelas X-nya yang mana atau ini. Oke ya. Oke. Ya sudah, ini kita selesaikan dulu ya sebagai pengetahuan tambahan. Oke ya. Tujuannya apa atau ini? Kita ingin menentukan X-nya itu berapa. Ini toh. Nah, tujuannya dulu. Kita harus menentukan X-nya berapa. Nah, perhatikan adik-adik.
kita usahakan supaya X-nya itu berdiri sendiri. Padahal di sini X-nya ada X yang lain, faktor lain. Dan di sini namanya konstanta ya. Jadi mungkin tadi saya kurang lengkap. Jadi satu pihak ada yang namanya variabel, yaitu yang nilainya berubah-ubah, masih berupa kalimat terbuka, dan konstanta. Ya, jadi nanti di dalam kalimat-kalimat pernyataan itu ada variabel, saya tuliskan di sini ya, supaya lupa. Variabel atau apa tadi? Peubah ya. Variabel dan juga ada konstanta. Mengingatnya mudah. Kalau variabel bervariasi, oh masih berubah-ubah nilainya. Nah, kalau konstanta itu nilainya tetap tidak berubah-ubah. Oke, sekarang kembali di sini tadi tujuannya kita ingin menentukan X-nya. Oleh karena di ruas kiri di sini masih ada angka 2, bilangan 2, maka kita harus menghilangkan 2 itu supaya X-nya bisa berdiri sendiri. Nah, supaya X-nya hilang, X-nya berdiri sendiri, 2-nya harus hilang. Caranya di dalam aljabar ya, ingat, ini belum saya berikan, tapi sementara saya singgung aja. Nanti akan sampai ke sana. Bahwa setiap bilangan itu mempunyai inverse, balikan. Ya. Jadi setiap bilangan A terhadap operasi penjumlahan, ya, dia punya inverse dengan tanda minus A, balikan. Ya. Nilai A-nya tetap sama, A-nya tetap sama, cuma arahnya berbeda. Ya. Kalau di garis bilangan, kalau ini 0, A itu plus, arahnya ke kanan. Sedangkan minus A, nilainya sama, tetapi kita ambil yang arahnya berbeda. Itu ya. Ini berlaku untuk setiap bilangan. Itu di dalam aljabar dipakai sebagai hukum operasi ya. Perhatikan, setiap bilangan terhadap operasi penjumlahan mempunyai inverse, mempunyai balikan. Tandanya berbeda. Kalau di awal kita punya plus A, biasanya plus di sini itu tidak ditulis ya, jadi cukup ditulis A saja. Kalau kita berangkat plus A, balikannya adalah minus A. Tetapi kalau di awal kita punya minus A, punya inverse. Inverse-nya apa? Plus A. Selalu begitu ya. Nah, biasanya plusnya kan tidak ditulis, jadi ini cukup ditulis A. Oke, oleh karena itu ini 2 bilangan, maka dia punya inverse toh. Inverse-nya apa? Minus 2. Ya, jadi X plus 2, dia punya inverse ya. Jadi saya tambahkan inverse-nya minus 2. Oke, jadi tahu ya kenapa ini saya munculkan minus 2, karena kita kan belajar aljabar. Nah, di dalam aljabar 2 punya inverse yaitu min 2. Oke? Perhatikan. Kalau adik-adik kalian menambahkan sesuatu di ruas kiri, jangan lupa ruas kanan juga harus diperlakukan sama. Ya, jadi di sini juga harus ditambahkan minus 2. Oke? Nah, yuk sekarang kita selesaikan. Ini X plus 2. Perhatikan, kita buka kurungnya, artinya kita mengalihkan. Plus kali minus. Minus 2. Dia 7 plus kali minus. Minus 2. Ya. Nah, ini bisa dihitung dengan garis bilangan, nanti akan menunjuk pada angka 0. Jadi X plus 0 pakai garis bilangan, nanti akan menunjukkan angka 5. Sampai di sini jelas? Oke. Lagi-lagi, tadi sifat aljabar, ini belum saya jelaskan secara rinci ya, saya singgung aja sebentar. Yang kedua, sifat aljabar. Di dalam aljabar, kalau kita berhadapan, artinya kita bekerja dengan operasi plus, di sana dikenal yang namanya identitas.
Ya. Identitas. Artinya apa? Sebut unsur identitas itu A. Ya. Kalau A ini merupakan identitas terhadap operasi plus, maka identitasnya adalah 0. Ya. Jadi ini sembarang bilangan ditambah 0 itu selalu dia sendiri. Nah, bilangan yang sifatnya seperti ini disebut identitas. Bukan A-nya yang identitas, tapi nolnya yang identitas. Ya. Jadi di dalam aljabar, dalam operasi penjumlahan itu punya unsur identitas yaitu 0. Artinya apa? Sembarang bilangan ditambah dengan identitas terhadap operasi plus sama dengan dia sendiri. Ya. Nah, ini identitas terhadap operasi penjumlahan. Kalau identitas terhadap operasi perkalian itu 1. Mirip. Artinya apa? Sembarang bilangan kalau dikalikan identitasnya akan sama dengan dia sendiri, ya. Perilakunya sama hasilnya, hanya di sini operasinya plus, ini operasinya kali. Sudah jelas? Oke. Jadi saya tuliskan di sini ya. Ingat, berarti di sini 0 adalah identitas terhadap operasi plus. Sifat identitas apa? Sembarang bilangan ditambah identitasnya sama dengan dia sendiri. Jadi ruas kiri itu X. Ya. Ruas kanan ini. Ya. Oke. Perhatikan di sini. Tanda ketaksamaan itu tidak mengikut sertakan tanda sama dengan, ya. Artinya apa? Batasnya ini tidak ikut. Jadi yang boleh masuk di dalam himpunan penyelesaian itu adalah berapa? 1, 2, 3, 4. 5-nya tidak boleh karena apa? Karena diketahui tanda sama dengannya tidak ikut. Jadi bukan ini ya yang diketahui ini, tapi yang ini karena tanda sama dengannya tidak ikut. Oke ya. Nah, sekarang adik-adik lihat. Sekarang dari kalimat terbuka seperti ini, ya, sekarang sudah mendapatkan kalimat tertutup seperti ini yang merupakan himpunan penyelesaian. Ya. Nah, himpunan penyelesaian ini memuat unsur-unsur yang benar. Jadi kebenaran sudah terjamin di sini. Ya. Tapi ketika kita mengucapkan HP ini ada kebenaran, jangan berhenti hanya di mulut saja ya, maaf ya. Tapi harus ditunjukkan dengan perbuatan. Artinya apa? Benar-benar harus kita tunjukkan. Caranya kita cek setiap unsur ini kita substitusikan di dalam kalimat terbukanya. Ya. Oke. Kalimat terbuka X apa tadi? Lebih ya, plus 2 7. Ya, kemudian ambil salah satu variabel di dalam kalimat tertutup atau dalam hal ini sudah berwujud himpunan penyelesaian. Ya, oke. Kalimat terbukanya ini unsur HP-nya, himpunan penyelesaiannya 1. Ya, substitusikan ke sana. Substitusikan itu artinya kita mengganti setiap X yang kita temui di dalam kalimat terbuka, kita ganti dengan X sama dengan 1. Sehingga pertanyaannya, ini masih dicek kan? Jadi masih pertanyaan ini, apakah benar bahwa 1 plus 2 masih pertanyaan karena harus dicek kebenarannya. Nah, apakah benar ini? Garis bilangan akan jatuh di angka 3, 7. Ya. 3 berada di sebelah kiri 7. Benar bahwa X sama dengan 1 itu masuk di dalam himpunan penyelesaian. Oke. Udah jelas ya? Nah, adik-adik bisa mencoba untuk X
X2, untuk X3, untuk X4 ya. Perhatikan ya. Ini harus ditelusuri satu persatu. Jadi jangan ada satupun unsur atau variabel di dalam HP itu tertinggal. Semuanya memang harus dicek. Ya. Ya, oke. Jadi nanti 1 sudah, nanti coba 2, 3, 4. Nah, kalau nanti dipenuhi semua, maka sekarang ini kalimat terbuka sudah menjadi kalimat tertutup. Yang dalam hal ini sudah diwujudkan dalam bentuk yang lebih spesifik ya, lebih khusus, yaitu HP, himpunan penyelesaian. Ya. Oke. Nah, jadi kalau dikatakan dengan kalimat biasa bahwa himpunan penyelesaian itu himpunan yang memuat variabel-variabel yang mengubah kalimat terbuka menjadi kalimat tertutup. Itu kesimpulannya ya. Oke ya, saya tuliskan tebak apa supaya bisa diingat oleh adik-adik. Jadi himpunan penyelesaian ini memuat variabel-variabel ya. Variabel-variabel boleh atau mungkin dengan istilah peubah juga boleh. Yang seperti apa variabelnya? Yang mengubah yang tadinya kalimat terbuka, artinya variabel tadi ada di kalimat terbuka. Nah, setelah diproses, kita mendapatkan himpunan penyelesaian, maka variabel tadi sudah mengubah menjadi kalimat tertutup. Nah, kalau mau dikatakan seperti ini juga boleh sebagai pengingat ya. Atau dalam hal ini lebih khusus sudah dinyatakan dalam anggota himpunan penyelesaian ya. Oke, jadi kita tuliskan tadi, setelah kita cek nanti akan mendapatkan hubungan yang benar. 3 lebih kecil 7 hubungannya benar, kalimat tertutup. Maka himpunan penyelesaian untuk kalimat terbuka tadi adalah 1, 2, 3, 4 ya. Oke. Ya. Yang ini ya. Ini adalah kalimat terbuka, sedangkan yang ini adalah kalimat tertutup ya. Nah, proses dari sini ke sini muncul himpunan penyelesaian. Oke. Baik adik-adik, untuk sore ini saya selesaikan untuk ini dulu. Nah, besok sore kita akan melanjutkan operasi-operasi aljabarnya. Ya. Ini sangat penting ya, misalkan kita ingin mengurutkan faktornya dari mana dulu ya. Kemudian bentuk-bentuk kuadrat, ini cara mengonstruksikan, cara menuliskannya bagaimana, kemudian cara memfaktorkan bilangan-bilangan seperti apa ya, nanti akan lengkap di sana. Tapi saya selalu mencoba memberikan yang dasar sekali dan pelan-pelan. Oke? Nah, adik-adik kalau ada pertanyaan jangan ditunda, segera adik-adik kirimkan, mungkin lewat WA kami ya, nanti akan diterima oleh admin dan disampaikan ke saya. Sesegera mungkin saya bisa melayani adik-adik semua ya. Oh iya, saya lupa, saya bukannya membeda-bedakan, bukan, semuanya saya anggap partner saya ya dalam belajar ini, khusus untuk adik Fuad ya, yang menanti-nantikan aljabar. Ini sudah saya coba untuk memulai yang paling dasar ya, nanti sampai ke tingkat yang lebih rumit tidak apa-apa.
yang lebih kompleks maksudnya. Ikuti terus ya. Baik, sampai di sini. Mudah-mudahan yang hanya sedikit saya sampaikan ini adik-adik boleh merasakan manfaatnya ya sebagai bekal nantinya, dan terus digali terus ya. Tetap semangat, selamat beraktivitas. Tuhan senantiasa memberkati adik-adik semua. Selamat sore. Terima kasih.